Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai kenikmatan kita rasakan, kita nikmati bersama dengan segala pengakuan kita bahwasanya semua kenikmatan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bagi kita terhadap kenikmatan itu kecuali kita mensyukurinya. Tentu kesyukuran itu tidak cukup dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan, tetapi kesyukuran itu hendaknya kita juga realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan kenikmatan ini untuk kegiatan-kegiatan yang di situ ada nilai ketaatan kita kepada Allah, ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak yang kita lakukan adalah perkara yang mubah dan tidak lebih daripada itu. Ya, mentoknya adalah dari mubah, mulai dari wajib, sunnah, kemudian ke hal-hal yang mubah. Ya. Nabrak sedikit mungkin makruh, tapi jangan sampai kita berbuat yang batas tertentu yang disebut dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai di slide yang ke-10 kemarin itu ya. Ini kita sedikit mengulang supaya antara apa yang kita pelajari yang sebelumnya dengan apa yang akan kita pelajari nanti insyaallah ada kaitannya. Kita baca secara cepat ya, yang ini adalah yang lalu ya. Bahwasanya yang lalu tanqasimud da'wati fi hayatihi ila makkiyah wa madaniyah. Bahwa dakwah beliau itu ya terbagi menjadi dua periode. Periode Makkiyah dan Madaniyah. Periode Mekah dan Madinah. Kemudian periode Makkah atau Makkiyah ini ya terbagi menjadi dua, sirriyatun wa jahriyah. Sirriyah artinya ya sembunyi-sembunyi, jahriyah artinya terang-terangan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran. Beliau memulai dakwahnya secara secara sembunyi-sembunyi. Fa aslama ahlu baitihi zaujatuhu Khadijatu wa banatuhu wa Ali wa Zaid wa ibnu Harithah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara diam-diam ini, sembunyi-sembunyi, maka yang dimulainya adalah dari keluarga. Ya. Wabda bi ashiratikal aqrabin, mulai dari keluarga dulu yang terdekat. Yang paling dekat adalah istrinya. Maka fa aslama ahlu baitihi, keluarganya masuk Islam. Yang pertama adalah zaujatuhu, istrinya Khadijah, wa banatuhu, dan anak-anaknya. Banat di sini anak perempuan ya, anak-anak perempuannya.
wa Ali kemudian Zaid bin Harithah. Ali ini adalah sepupunya, adapun Zaid ini adalah pembantunya, budaknya. Yang nanti Zaid ini setelah masuk Islam, ya, beliau diangkat menjadi anak sampai turun ayat yang mengharamkan mengangkat anak, tabanni. Dan kemarin sudah dijelaskan ya hukum tabanni ya. Hukum tabanni itu adalah haram. Ya, mengangkat anak itu adalah haram. Supaya untuk diingat lagi, khawatir nanti pemahamannya salah. Yang dimaksud dengan mengangkat anak ini adalah menasabkan. Adapun mengasuh, ya mengasuh dengan batasan-batasan tertentu. Karena kalau sudah disebut dengan mengasuh, sementara yang diasuh bukan mahram, nah nanti akan ada batasan-batasan mahram, ya kan? Ada batasan-batasan mahram. Kita sulit untuk memahramkan. Seandainya mahramnya istri, nggak mahram bagi kita. Seandainya mahramnya bagi suami, belum tentu mahram bagi istri. Sulit, ya, untuk mencari suami istri itu bisa mengasuh mahram yang sama, sulit. Bahkan bisa jadi nggak ada, gitu. Kalau mungkin seorang istri mengasuh anak laki-laki yang mahramnya, nah itu mungkin bisa, ya. Atau mengasuh perempuan yang mahramnya suami, bisa. Adapun selain itu berat. Selain itu adalah berat, walaupun keponakan suami. Keponakan suami bukan mahramnya istri, maka banyak keterbatasan kalau mau mengasuh, ya, laki-laki yang menjadi keponakan suami. Bagi istri kita, ya, banyak batasan, gitu. Nah, kalau batasan-batasannya dijaga, maka itu tidak masalah. Apalagi ketika anak yang diasuh ini sudah balik. Kalau sebelum balik mungkin masih apa? Masih mungkin batasan-batasannya nggak begitu ketat. Tetapi ketika sudah balik, nah bahayanya adalah ketika sudah diasuh dari kecil, sementara dia itu bukan mahram, karena sudah terlanjur biasa, kadang berat untuk menjaga karena sudah terlanjur biasa. Apalagi jika anak yang diasuh ini tidak pernah dikasih pemahaman bahwasanya yang diasuh ini bukan anaknya sendiri. Berat nanti ketika sudah dewasa. Sementara anak sudah menganggap bahwasanya yang mengasuhnya adalah orang tuanya sendiri, pas gede dikasih tahu dia bukan anaknya, akan terjadi masalah. Anak akan stres, tertekan psikisnya. Karena apa? Selama ini bagi dia bukan orang lain. Ternyata orang yang dihadapannya adalah orang lain. Dan ini terjadi. Bukan nggak ada terjadi, ya, dari orang-orang yang kita kenal. Kemudian Nabi, ya, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sirran man yathiqu bihi min khariji baitihi. Kemudian setelah beliau secara sembunyi-sembunyi mendakwahi keluarganya sendiri, baru beliau keluar. Tapi masih sembunyi-sembunyi. Ya, kepada siapa? Orang yang dipercaya. Temannya, koleganya, gitu. Seperti antum sendiri ketika menyampaikan dakwah manhaj ini ke teman antum yang belum ngaji, saya yakin antum dulu kenalnya dari orang yang terdekat. Betul? Antum ini orang terdekat, diajak, ya. Bahkan ada juga yang dari istrinya, istri dari suaminya, dan begitu seterusnya. Maka beliau pun keluar untuk mendakwahkan agama ini di luar rumahnya, sehingga Abu Bakar masuk Islam. Kemudian disusul dengan Utsman,
disusul dengan beberapa sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang 10 orang itu. Ya. Di antaranya di antara yang masuk awal itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kemudian mulailah kedengaran dengan dakwah Nabi SAW. Wa bada'an nasu yatasama'una bida'watin Nabi. Orang-orang sudah mulai pada dengar, semakin banyak yang tertarik. Dan orang yang paling cepat atau bersegera untuk masuk Islam itu adalah al-fuqara wal masakin. Sehingga waktu itu ketika sudah mulai nanti sudah mulai terang-terangan nanti, orang-orang itu ngejek. Ya, dengan apa? Manarakum ila aradhiluna. Kami itu tidak mendapati kalian orang-orang yang masuk Islam kecuali orang-orang yang hina dari kami. Karena apa? Awalnya adalah yang masuk orang-orang fakir miskin. Mengapa orang fakir miskin tergerak? Khususnya di kalangan budak. Karena apa yang disampaikan oleh Islam itu adalah keadilan. Apa keadilan yang dimaksud? Orang miskin dan orang kaya sama di depan Allah. Tidak kenal pembedaan kasta. Budak seandainya dia masuk Islam, maka sama dia kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa hukum syar'i berbeda perlakuannya. Seperti apabila ada budak berzina, maka hukumannya setengah dari orang yang merdeka. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Bahwasanya siapa saja yang beriman, dia akan mendapatkan jaminan yang sama di sisi Allah. Sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan budak juga mereka bersegera untuk masuk Islam. Kemudian beliau berdakwah sir, marrat sanawat ala da'wati asirriyati, marrat 3 sanawat ala da'wah asirriyah, fa aslama adadun la ba'sa bihi minal awail. Ya. Kemudian 3 tahun beliau berdakwah secara sir, sehingga masuklah ke dalam Islam adadun la ba'sa bihi, jumlah yang banyak dari kalangan awail, orang-orang yang masuk Islam di awal periode ini. Oke. Maka kita pun masuk lagi ke slide yang ke-11. Masuk slide yang ke-11. Kita baca dulu baru nanti kita sambungkan. Ba'da dzalika, masing-masing ada ini Ba'da dzalika nazala qauluhu ta'ala bisad'i bidda'wati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti ba'da dzalika? Setelah itu. Ba'da, makanya kita kalau salat apa? Ba'diyah, ba'da. Ba'da dzalika, setelah itu nazala, turun. Qauluhu ta'ala, firman Allah, bis-sad'i, untuk terang-terangan, bidda'wati, dalam berdakwah, ada Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang mana? Ba'da dzalika, yang dimaksud setelah yang mana? Setelah di slide yang ke-10 tadi, bahwa setelah Nabi SAW 3 tahun dakwah secara sir,
secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk terang-terangan di dalam dakwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan kepada Rasul, perintah untuk terang-terangan. Ayatnya apa itu? Ini di dalam surat An-Nahl ayat 94. Barangkali bisa ditulis ayatnya, ayat berapanya surat apanya. Surat An-Nahl ayat berapa tadi? 94. Qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', dan dengan terang-teranganlah. Fasda', dan dengan terang-teranganlah. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu diperintahkan. Apa maksudnya ini? Dan terang-teranganlah dengan apa yang kamu perintahkan, yang kamu diperintahkan. Wa a'rid 'anil musyrikin. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Fasda' bima tu'mar, dan terang-teranglah, maka terang-teranglah kamu di dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi? Untuk menyampaikan Islam, untuk mendakwakan Islam ini. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Artinya enggak usah diperhatikan, maju, terang-terangan, enggak usah ragu-ragu. Gitu. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah turun ayat ini, maka mulailah Nabi SAW dakwahnya terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Walaupun sebelumnya, kalau kita flashback sedikit ke belakang tentang bagaimana Nabi SAW ini ketika sembunyi-sembunyi itu, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa perintah sholat sama wudhu sudah ada. Perintah apa? Sholat sama wudhu sudah ada. Maka ketika orang masuk Islam secara secara sembunyi-sembunyi ini, maka beliau pun ketika dakwah secara sir ini selalu mewanti-wanti para sahabatnya untuk berhati-hati. Dan jangan sampai mereka memperlihatkan secara terang-terangan bahwasanya mereka itu masuk Islam. Sampai nanti ada perintah ini untuk terang-terangan dalam berdakwah. Sehingga dulu mereka ketika ingin melaksanakan sholat, mereka berusaha untuk mencari apa? Tempat-tempat yang tersembunyi. Supaya mereka tidak terlihat bahwa mereka itu masuk Islam. Kalau mereka kelihatan masuk Islam dan melaksanakan sholat kan, maka mereka pun akan mendapatkan gangguan.
dan mulai ketahuan kan begitu. Walaupun akhirnya ketahuan juga. Sehingga diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pada situ beliau termasuk orang yang sudah masuk Islam duluan. Ya. Beliau bersama kaum muslimin yang lain dari kalangan sahabat Nabi SAW tentunya. Mereka sedang sembunyi-sembunyi untuk sholat. Terlihatlah oleh sekelompok orang Quraisy. Lagi demo ya kayaknya. Hah? Kampanye. Oke. Terlihat sekelompok orang-orang musyrik ya mendatangi karena melihat ada orang aneh nih, ngapain ini? Ketika mereka melihat para sahabat, sekelompok sahabat ini sholat, maka mereka pun mengingkari perbuatan mereka, mencela, bahkan sempat mukul orang-orang musyrik ini. Ya. Karena melihat seperti ini, maka muncullah keberanian siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membela diri. Dan terpaksa para sahabat saat itu yang sudah masuk Islam, yang sudah berusaha untuk sembunyi-sembunyi karena ketahuan, karena didatengin, karena dilabrak istilahnya ya. Maka mereka pun ya kalau dipukul gimana sih? Masa kita akan diam aja? Akhirnya melawan. Bangkitlah Sa'ad bin Abi Waqqas dan beliau terpaksa harus memukul ya rahang ya salah seorang dari orang musyrik yang datang pada saat itu. Dan ini pun dikenal dengan istilah awwalu damin uhriqa fil Islam. Ya. Kejadian pertama kali darah dikucurkan ya di dalam Islam. Paham ya maksudnya? Ya, kejadian peristiwa berdarah gitu istilahnya. Pertama kali dalam Islam ya ini. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya memukul ya salah seorang dari kaum musyrikin ini ya, dan yang terkena pun adalah bagian rahangnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dakwahnya sembunyi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya, setelah kejadian itu Nabi pun semakin semakin sekret lagi, semakin rahasia lagi, semakin sembunyi-sembunyi lagi, dan semakin hati-hati. Maka beliau pun mengambil strategi menjadikan rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah beliau. Pernah dengar kan? Ya. Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk markas dakwahnya. Dan ini masih sembunyi-sembunyi ya. Ana berbicara masih sembunyi-sembunyi sampai nanti ketemu dengan titik ini. Letaknya ya di Bukit Sofa ya, dekat Bukit Sofa. Situ ya rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi sekarang sudah nggak kelihatan, sekarang sudah nggak kedetek, nggak kelacak posisinya sebelah mana, karena ya tempat sa'i kan sudah dibangun ya kan sedemikian rupa, bahkan Bukit Sofanya itu pun sudah di keramik. Yang pernah umrah ya, Sofa itu kan nanjak gitu ya, bukitnya itu udah di keramik tuh, keramik yang nggak licin, yang anti licin, karena orang kan pada naik ya. Nah di situ tuh ada batu-batunya masih ada, tapi batunya pun sudah sudah dibikin mengkilap sedemikian rupa ya, kemudian dikaca. Nah posisi rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sebelah mana? Ana juga nggak tahu posisinya sebelah mana. Oke.
Intinya Nabi SAW ya, sampai-sampai setelah kejadian ini meminta kepada para sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu untuk tidak keluar rumah dulu untuk beberapa saat, sampai dirasa ya sudah mulai agak tenang. Coba kalau sudah terjadi peristiwa pemukulan, kemudian orang yang sekabilah enggak terima kan bisa berabe gitu. Sampai sekarang begitu kan, kejadiannya begitu kan, kalau ada tawuran, iya enggak, orang kampung sebelah main, ya kan, tahu masalah apa, pukul, jebret, akhirnya lapor kepada tokohnya di kampung tersebut, terjadilah tawuran. Sekolah pun begitu, di SMA kan begitu, STM, SMK ya, sama. Pengalaman ya? Ya, ketika SMK kan begitu. Dan sampai sekarang pun kejadian masih gitu ya. Sekolah-sekolah itu masih nggak sekarang? Kayaknya masih ya. Selama anak sudah ngajar di pesantren, jarang lihat tawuran ya. Kalau disebut anak SMK tawuran atau anak usia remaja tawuran, anak nggak pernah dapat. Dulu ketika kuliah, kalau pulang dari kampus di Jakarta kan kita ya kuliahnya, kita itu sampai di dalam bis tuh harus tiarap dulu gitu. Karena apa? Ternyata di depan bis kita itu lempar-lemparan batu gitu. Kita takut kena kan? Bahkan anak sendiri pengalaman di daerah Bekasi sini ya, Bekasi Kabupaten, anak pulang dari Garut jam 11:30, ternyata di depan anak lagi ada tawuran. Persis tawurannya di titik ini, ada depan anak ada mobil satu, anak di belakangnya. Sementara anak istri sudah tidur dalam kondisi pulas, anak sendiri kan. Waduh, gimana nih? Mobil di depan anak berhenti. Wow, tawuran. Berhenti dulu, kita ragu antara lanjut atau balik. Anak sudah meniatkan untuk balik kanan. Ternyata tawurannya berhenti dulu, memberi jalan kepada kita. Masya Allah. Dan anak lihat di tengah jalan ini ada motor yang tergeletak ya. Dan usut punya usut, katanya antara pendukung bola A dengan pendukung bola B ya. Ternyata di sorenya apa di siangnya gitu ada main gitu ya, main bola. Oke. Sekalian. Nah, ketika di Darul Arqam ini kemudian beliau jalanin dakwah ini, dan untuk memperkuat iman para sahabat sallallahu alaihi wasallam yang saat itu pada masuk Islam, maka sampai turun ayat ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun sampai turun ayat yang kita baca tadi ya, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka Nabi SAW memulai periode di Mekahnya ini dari sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, beliau pun mulai terang-terangan. Coba kita baca surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Ikhwah yang membawa mushaf, penting ini terkait dengan dakwahnya Nabi SAW secara jarak. 214 sampai 216. Ini masih terkait dengan dakwahnya Nabi SAW secara terang-terangan. Boleh pakai Android juga nggak apa-apa. Fasda bima tu'mar beda lagi. Ini beda lagi ya. Yang tadi ayat berapa? Kalau di anal ayat 94 bukan gitu. Apa? Salah lihat anak tadi kayaknya.
Di An-Nahl ini. Di surat An-Nahl, bukan ya? Oh iya, betul. Dia surat Al-Hijr, afwan. Surat Al-Hijr ayat 94. Afwan, ya. Surat Al-Hijr, tolong dicoret, ya. Syukran Pak Endi. Oke. Kalau sekarang surat Asy-Syu'ara. Kalau sekarang benar insyaallah. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat ya 214 sampai 216. Sudah ketemu? Ana baca ya, semoga sama yang ana baca dengan yang antum buka. Insyaallah enggak salah ini. Asy-Syu'ara ayat 214 216. Wa anzir, Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Ya. Surat ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 216 yang mengatakan kepada Nabi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan ya kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Oke? Wakhfid atau wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, asauka, mendurhakaimu, faqul, maka katakan, inni bari'un, saya berlepas diri, gak mau tanggung jawab. Saya berlepas diri, sesungguhnya saya berlepas diri, sesungguhnya saya tidak tanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ayat ini juga merupakan ayat yang mempertegas agar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berterang-terangan di dalam berdakwah. Dan kalau kita buka surat Asy-Syu'ara ini, maka surat Asy-Syu'ara ini di awal-awalnya itu menceritakan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Musa. Ikhwah semuanya paham cerita dakwahnya Nabi Musa? Bagaimana perjalanannya? Apakah dakwahnya Nabi Musa mulus? Tidak. Bagaimana sikap orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Sikapnya kaum Nabi Musa, Bani Israel itu lebih daripada sikapnya orang Quraisy. Ngeyelnya itu. Makanya kalau kita lihat sekarang bagaimana orang-orang Yahudi ya di negara yang disebut dengan Israel, ya begitulah gitu.
Ya, ya begitulah tingkah lakunya, peranginya. Mereka kalau mau membunuh orang tuh nggak mikir gitu. Makanya Allahu alam dalam sejarahnya kan, ya, orang Yahudi itu kan terusir ya kemana-mana, terusir sampai ya terdampar di Palestina, ya kan, sampai terdampar di Palestina. Di zaman Nabi ketika sudah berdakwah di Madinah ya, dan sudah mulai anteng dakwahnya di Madinah, dan sudah mulai berperang dengan Quraisy di perang Khandaq. Orang-orang Yahudi kan sebenarnya sudah sudah mengadakan perjanjian Yahudi di Madinah ini dengan Nabi untuk tidak saling mengganggu, gitu, untuk tidak saling khianat. Ternyata ketika di perang Khandaq, orang Yahudi ini khianat. Orang kafir Quraisy dengan suku-suku yang lain yang saat itu kompak untuk memerangi Nabi, sehingga Nabi pun ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan cara untuk menghadang mereka dengan membuat parit. Sementara orang Yahudi yang ada di kota Madinah sendiri, mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir yang akan memerangi Madinah. Sementara orang kafir saat itu sudah mengepung kota Madinah. Sehingga setelah perang Khandaq selesai, orang Yahudi ini diapakan oleh Nabi? Diberikan sanksi dengan apa? Mereka dihabisin, orang Yahudi ini. Ya kan, dihabisin. Makanya selama orang Yahudi ini nggak habis gitu, ya akan begitu terus. Muncul begitu lagi, muncul begitu lagi. Ya. Siapa yang menghabisi orang Yahudi siapa? Hitler. Mengapa sama Hitler disisain ya? Nah, ternyata sama juga gitu kan, dihabisin gitu. Nah, maka ayat ini runutannya dengan bagaimana cerita Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, bagaimana perlawanan mereka, bagaimana pertentangan mereka, seakan-akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW supaya apa? Jangan ragu. Dakwahkan Islam ini dengan terang-terangan. Jika Nabi Musa mengalami hal-hal seperti itu, maka di hadapan kamu kurang lebih akan seperti itu, wahai Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan seperti itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika keluar ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka beliau pun yang selama ini menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau pun bersama para sahabatnya keluar. Keluar untuk apa? Untuk terang-terangan. Kalau yang tadi sholatnya sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan mereka menunjukkan sholat mereka, menunjukkan ibadah mereka, menunjukkan tauhid mereka. Dan pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengumpulkan keluarga. Kan keluarga beliau itu kan besar ya, ya kan? Keluarga dari keturunan Bani Hashim itu besar. Ya. Anak keturunannya Abdul Muttalib besar. Anak anaknya Abdul Muttalib siapa saja? Ya, ada Hamzah, ada siapa lagi? Ada Abu Talib sendiri yang mengasuh Nabi SAW. Kemudian ada
Dan paman-paman Nabi yang lain, ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Julukannya Abu Jahal. Jahal itu kebodohan, Abu Jahal. Nah, waktu itu beliau berhasil mengumpulkan sebanyak, di sini disebutkan sebanyak ya 45 orang dikumpulkan dari kerabat-kerabatnya. Dikumpulkan, ya Nabi itu maunya dikumpulkan gitu ya, untuk bagaimana mereka ini terasa kekeluargaannya. Maka Nabi pun setelah mengumpulkan 45 orang ini, Nabi memberikan makan, kumpulin makan gitu, baikin gitu. Dan ternyata kalau ini kita praktekkan, itu mengena loh. Jadi kita itu kalau berdakwah kepada saudara kita, jangan tiba-tiba sholat mas, kemudian sholat dong, paman manggilnya apa? Mang, om, pak le, pak de, gitu kan? Sholat dong, enggak ke masjid. Oh, kalau gitu tahu-tahu dia masih rajin tahlilan, udah langsung mas, jangan tahlilan ya, itu bid'ah. Ya, mas jangan ini mas, datang ke kondangan itu yang berapa, 3 harian, 7 harian, berapa lagi? 3, 7, 40, 100, 1000. Terus haul itu setiap tahun sekali. Mas jangan datang mas, bid'ah itu mas. Itu bukan berdakwah. Anak katakan itu bukan berdakwah, tapi itu akan membuat fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah tuduhan memfitnah, bukan. Fitnah ini akan terjadi musibah, ini akan terjadi masalah. Coba kita lihat Nabi bagaimana. Dikumpulin, kasih makan, kasih minum. Dan di sini sudah terlihat mukjizatnya Nabi. Makanan, minuman, semuanya makan, kenyang semuanya. Semuanya kenyang, baik kenyang makannya maupun kenyang minumnya. Ternyata sudah kenyang makan, sudah kenyang minum, tetapi makanannya utuh kayak belum tersentuh. Malah kelihatan mukjizat. Nah, ketika sudah dikenyangin, ketika sudah diminumin, maka Nabi pun sudah mulai berbicara pelan. Afwan ya, Anda mengatakan Abu Lahab tadi ya, Abu Jahal ya. Afwan, yang benar adalah Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Lahab. Dikenyangin ya, dikenyangin di situ. Kasih minum. Baru Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihat. Pada saat itu Abu Lahab yang merupakan paman Nabi SAW sendiri, apa ngomongnya? Kalau bahasa kita mungkin ya, kita pakai bahasa Mat Muhammad, dah kamu sekarang kan paman-paman kamu semua nih, kerabat-kerabat kamu semua nih, kamu ngomong-ngomong aja nggak apa-apa, terserah ngomong apa aja, tapi jangan ngomong yang itu. Ngomong apa? Istilahnya Abu Lahab waktu itu mengatakan soba. Ya. Soba. Apa soba? Soba itu adalah keluarnya seseorang dari suatu agama. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu menyebutnya dengan soba. Udah kamu ngomong apa aja deh, nggak apa-apa, tapi jangan ngomong yang itu, yang soba kayak gitu. Jadi Abu Lahab orang yang memusuhi pertama kali, sehingga turun ayat apa? Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Sehingga setelah itu, setelah mereka bertemu dan Abu Lahab ngomong seperti itu, maka orang-orang pun bubar. Berhasil nggak dakwahnya Nabi? Belum. Padahal sudah diberikan apa? Makanan, sudah diberikan apa? Minuman.
Dan beliau melakukan seperti itu enggak sekali. Diundang makan, minum enggak sekali. Tapi enggak susah-susah juga, belum juga. Sehingga suatu kali beliau naik ke bukit. Kemudian dia memanggil orang-orang waktu itu. Dan beliau mengatakan bahwa sebentar ya, ini kalau tidak lihat saya angkat telepon dulu ya. Ya, afwan. Nabi SAW naik ke atas bukit memanggil orang-orang supaya datang. Dan orang-orang itu pada kaget, siapa ini yang manggil-manggilnya? Karena melihat Muhammad yang manggil, mereka tertarik untuk datang. Kan Muhammad adalah orang yang disegani kan? Disegani dengan kejujurannya, disegani dengan keberaniannya, disegani dengan ya pokoknya ya. Dengan apa yang menjadi keputusan-keputusan Muhammad itu kan bijak semuanya. Maka ketika Muhammad manggil, datang semuanya dan mengatakan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah, menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah, menyampaikan tentang surga, dan juga memperingatkan kepada mereka tentang neraka. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad itu mengatakan, seandainya saya mengatakan bahwasannya di belakang saya ini, di belakang bukit ini, di belakang gunung ini ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan perkataan saya? Orang-orang itu mengatakan, ya kami percaya dengan perkataan Anda, karena Anda ini kalau ngomong pasti benar, pasti jujur, gak akan bohong. Tetapi ketika Nabi mengatakan bahwasanya Nabi adalah Rasul, utusan Allah, menyampaikan tentang surga dan neraka, lain lagi ceritanya. Kemudian proses ini pun dilakukan terus oleh Nabi SAW dengan terang-terangan. Dan para sahabat pun juga mulai terang-terangan mereka menunjukkan tentang agama mereka, identitas mereka, Abu Bakarnya, Utsmannya, Sa'ad bin Abi Waqqasnya. Ya. Maka para pemuka Quraisy itu mulai terusik. Ya. Paman-paman Nabi terusik. Semakin bingung mereka, gimana caranya? Kecuali satu, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib lah yang melindungi. Abu Thalib yang selama ini menjadi backingannya, sehingga orang-orang Quraisy itu nggak ada yang berani. Walaupun Abu Lahab mengatakan, ya tadi di antara perkataan Abu Lahab tadi, udah kamu ngomong apa saja kecuali yang soba ini. Karena kalau kamu ngomong kayak gituan, ya, maka nanti orang-orang di luar Quraisy akan menyerang kita gitu. Akan menyerang kita. Kita pun juga nanti akan terkena juga. Ya. Ada salah seorang teman cerita ke saya, dia itu ketika sudah mulai ngaji dan menampakkan apa yang dia punya dari Islam yang dia pelajari, yang dimaksud dengan ngaji paham kan? Taklim lah gitu, tahu. Dia dicegah sama ayahnya. Tetapi ikhwah ini dengan ketegarannya, dia pun menyampaikan dengan baik kepada orang tuanya. Dia bersikap baik, tetap bersikap santun. Mengapa ayahnya marah? Karena kalau dia berbuat sesuatu yang berbeda dengan masyarakat, otomatis yang kena siapa?
bapaknya juga kan. Sampai-sampai kata ikhwah ini, saya hampir disembelih sama bapak saya. Dan alhamdulillah setelah peristiwa itu dia jalani dengan tegar dan tetap kekeh. Akhirnya orang tuanya sendiri yang tertarik berbalik menjadi orang yang paling percaya kepada ikhwah ini. Dan sampai sekarang hidupnya pun bersama ikhwah ini, orang tuanya, lengkap ayah ibunya. Makanya ikhwah sekalian, kita ini nggak usah nggak usah ragu. Ketika kita sudah di atas sunnah, ya, di atas sunnah ini nggak usah ragu, nggak usah tengok kanan tengok kiri, ya. Dan kita jaga agar tetap kita ini istiqomah di atas sunnah, gitu. Dan menjaga istiqomahnya ini yang berat. Di antara cara menjaga istiqomahnya adalah dengan ta'lim. Nabi SAW ya, terus berdakwah seperti itu dan menyampaikan kebenaran, semakin berani gitu kan. Dan tantangan pun juga semakin berat. Ya. Tantangan semakin berat. Nah, di sini ya, sebenarnya yang saya sebutkan tadi ini sudah masuk ke dalam ini yang poin-poin berikutnya. Maka kita baca dulu. Sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal as-Safa wa sada'a lin-nasi bida'watihi. Akhbarahum annahu Rasulullah lil alamin. Oke, Sa'ada Rasulullah Jabal as-Safa. Nabi SAW naik ke Bukit Safa. Sa'ada naik, Rasulullah SAW, Jabal itu gunung, As-Safa gunung Safa. Berarti tidak jauh dari rumahnya siapa tadi? Al-Arqam bin Abil Arqam. Wasada'a lin-nasi bida'watihi. Wasada'a, dan dengan terang-terangan, lin-nasi, kepada manusia, bida'watihi, dengan dakwahnya. Akhbarahum, annahu Rasulullah lil alamin. Menyampaikan kepada mereka bahwasannya beliau adalah utusan Allah untuk seluruh alam. Nah, disinilah peristiwa turunnya tabat yada itu, tabat yada Abi Lahab itu di sini. Ya, karena ketika Nabi memanggil ya, manusia dan menyampaikan tentang dakwah beliau, sebagaimana beliau tadi menyatakan kalau saya mengatakan di balik gunung Safa ini ada pasukan yang ingin menyerang kalian, kalian percaya nggak? Nah, gitu. Diawali dengan seperti itu, menunjukkan bahwasanya Nabi ini nggak bohong gitu loh. Tapi ternyata Abu Lahab lah yang memang pertama kali menolak. Sehingga di sini awalu, ya, poin berikutnya yang di slide,
awwalu riddati fi'lin li Quraisyin min da'wati Rasulillahi an arsalu wafdan li ammihi Abi Thalib liyamna Rasulullahi an da'watihi. Nah, di poin yang kedua tadi, Rasul kan sudah mulai terang-terangan banget tuh, dan terus nggak sekali, dan jadi disampaikan bahwasanya orang-orang Quraisy sudah mulai pusing, tokoh-tokohnya sudah mulai pusing. Maka awwalu riddati fi'lin li Quraisy, respon pertama kali yang dilakukan oleh Quraisy min dakwati Rasulillah, terhadap dakwahnya Rasul ini adalah an arsalu wafdan. An arsalu wafdan. Ya. Respon pertama kali yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap dakwah Rasul ini adalah an arsalu wafdan. Mereka mengirim utusan. Kepada siapa? Kepada li ammihi, kepada pamannya Nabi Abi Thalib. Ya, mengirim utusan, dan bukan satu. Ya. Kepada pamannya Abu Thalib, liyamna Rasulullah an da'watihi, untuk melarang Rasul dari berdakwah. Dan yang paling mengganggu telinganya orang kafir Quraisy saat itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu adalah batil. Dengan ucapan la ilaha illallah, kan ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah kan sudah jelas bagi mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sementara mereka punya banyak-banyak Tuhan itu. Makanya yang paling membuat telinga mereka panas. Akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib dengan mengirim sekelompok orang tokoh. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abu Sufyan bin Harb, siapa lagi? Abul Bukhturi, wal Aswad bin Al-Muttalib, banyak ya. Terus Abu Jahal, nah tadi afwan ya, salah sebut tadi. Ada juga Al-Walid bin Mughirah. Banyak lagi ya kalau kita bacakan. Nah, kalau kita lihat satu-satu yang datang kepada Abu Thalib itu, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini mereka terbunuh dalam kondisi kafir di perang Badar. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam enggak? Masuk Islam di saat Fathu Makkah. Kemudian Abul Bukhturi itu mati ya, terbunuh juga di perang Badar.
Kemudian Al-Aswad bin Al-Muttalib itu mati dalam kondisi kafir sebelum perang Badar. Kemudian Abu Jahal, namanya siapa Abu Jahal itu? Amr bin Hisham, bagus namanya sebenarnya, tapi disebut dengan Abu Jahal. Itu mati kondisi kafir di perang Badar. Ini banyak yang mati di perang Badar ini, yang datang kepada siapa? Abu Talib. Kemudian Al-Walid bin Mughirah yang datang juga, ini mati di perang Badar. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid ibn Walid. Ya. Khalid bin Mughirah ini ya termasuk tokoh juga kan, gitu, orang pemberani kan. Sehingga biasanya tokoh ya biasanya itu akan keluar darinya tokoh itu. Sehingga Khalid bin Al-Walid, kan Khalid bin Al-Walid itu juga termasuk orang yang menentang kan dakwahnya Nabi. Kapan masuk Islamnya? Sebelum Fatu Mekah. Bahkan dalam perang Uhud pun jadi panglima. Siapa yang mengalahkan kaum muslimin panglimanya? Yang mengalahkan kaum muslimin panglimanya orang kafir saat itu siapa? Khalid bin Al-Walid dalam perang Uhud itu. Kalau antum lumroh kemudian ke Jabal Uhud gitu ya, biasanya melihat itu sekarang sudah berubah sih, udah banyak berubah sekarang, jadi kayak destinasi wisata, itu betul-betul destinasi wisata. Jadi nggak terasa itunya. Kalau ke sana itu nggak terasa suasananya. Anak tahun 2015 itu masih sedikit terasa, agak terasa. Kalau sekarang udah nggak terasa, udah banyak yang dikeram, udah banyak di di plester, udah banyak di bikin kayak batu alam gitu loh. Ya. Sudah ada yang di keramik juga, jadi udah nggak terasa. Bahkan dibangun masjid di situ. Waktu itu 2015 belum ada masjid, dibangun masjid, gitu. Udah nggak terasa, dan bukitnya pun sudah mulai pendek. Bukit Rumat yang para pemanah itu loh, yang para pemanah itu, ya, yang para pemanah itu, yang tergoda dengan ghanimah, dengan harta rampasan, akhirnya mereka turun. Itu bukitnya sudah mulai pendek. Dulunya tinggi katanya, mungkin sudah mulai terkikis. Nah sekarang betul-betul destinasi wisata, mereka datang. Kemudian apalagi sekarang Saudi itu kan sektor wisatanya dibuka lebar gitu. Sektor wisatanya dibuka lebar untuk mencari devisa. Jadi sekarang visa itu berseliweran di Saudi. Dulu kan rapat banget ya. Oke. Bahkan sekarang kuliah berbayar pun banyak ya. Sekarang Universitas Islam Madinah itu buka untuk reguler, untuk S2-nya, S3-nya ya. Kemarin anak buka tentang syaratnya, pendaftaran aja sekitar berapa? 300 real. Berapa 300 real? 100 realnya itu sekitar 400 ribu. 300 real 1.200.000-an. Pendaftaran doang tuh reguler, belum nanti biaya kuliahnya, belum nanti biaya tempat tinggalnya dan sebagainya. Nah, tentang kisah Walid Al-Mughirah ini penting ini. Walid Al-Mughirah yang kita sebutkan tokoh tadi itu. Al-Walid bin Mughirah suatu saat datang kepada Nabi SAW. Penasaran rupa-rupanya. Dia datang, ingin mendengar apa sih yang diomongin Muhammad tuh apa gitu loh. Dan akhirnya dia datang, sama Nabi dibacain ayat Al-Quran. Jadi dulu orang Quraisy itu kalau sudah dibacakan Al-Quran oleh Nabi, ya, kalau sudah dibacakan oleh Nabi SAW, mereka tuh akan terpengaruh, dan mereka akan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan sembarangan gitu lah.
Kita pun yang belum paham, kalau Al-Quran dibacakan itu kan beda rasanya gitu. Beda rasanya. Tentu yang tinggal yang baca semakin ikhlas, kita juga semakin terbawa juga gitu. Nah, datang kepada Nabi, Nabi membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Raqqa qalbuhu, maka hatinya pun mulai luluh. Ya, luluh hatinya. Bacakan gitu. Menikmati apa yang dibacakan, mulai menghayati. Setelah itu pulang. Ketika pulang dari Nabi Muhammad dengan kondisi hatinya yang udah mulai luluh itu, datanglah syaitan melalui Abu Jahal. Abu Jahal, temannya yang datang kepada siapa? Abu Thalib tadi. Ini nyimpang dikit ya. Ini cerita dengan Abu Thalibnya sebenarnya belum beres, tapi berhubung dengan Al-Walid bin Mughirah ini. Datang Abu Jahal dengan membawa misi supaya Abu Jahal ini dipastikan dia tidak masuk Islam gitu loh. Maka dia pun mengatakan begini, wahai Al-Walid bin Mughirah, rakyat kamu sekarang lagi mengumpulkan uang untuk kamu. Kaget Al-Walid, ngapain? Bukankah kamu datang kepada Muhammad? Kata Abu Jahal. Dan orang-orang Quraisy, ya, kaummu itu pada ngumpulin uang untuk kamu. Ya. Dengan tujuan apa? Mereka itu setia kepadamu, sayang kepadamu gitu, perhatian juga kepadamu. Kemudian si Al-Walid bin Mughirah mengatakan, qad alimat Quraisyun anni min aktsiriha malan. Ngapain ngumpul-ngumpulin uang segala walaupun saya datang kepada Muhammad? Kan udah pada tahu, saya itu termasuk orang yang kaya kan? Siapa di kalangan Quraisy orang yang kaya? Di antara orang yang kaya saya. Masa ngasih uang ke saya? Gitu. Ya udah kalau begitu. Biar mereka enggak memandang kamu itu ada keanehan gitu. Setelah kamu datang dari Muhammad, dah gini aja. Kamu ngomong kepada kaummu sekarang bahwasanya kamu ini walaupun datang kepada Muhammad, kamu itu tetap di atas agama Nabi kamu. Di atas apa? Agama nenek moyang kamu, dan mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan kamu benci kepada Muhammad. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Gimana ya Abu Jahal? Saya itu selain orang yang masuk ya golongan yang terkaya di bangsa Quraisy, saya ini kan juga yang paling tahu tentang sastra. Saya itu termasuk orang yang paling tahu tentang syair. Tidak ada syair kecuali saya tahu dan paham. Ini syair yang bagus, ini syair yang indah, ini syair yang tidak indah. Dan ketika saya mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad tadi, itu bukan sekedar syair katanya. Itu adalah kata-kata yang indah sekali. Dan terus terang, wahai Abu Jahal, saya terpengaruh. Dan tidak ada yang bisa menandingi katanya. Sekian syair-syair yang saya tahu, tidak ada yang bisa menandingi. Al-Walid, kata Abu Jahal, kalau kamu ngomong kayak gitu, kayaknya ya rakyatmu akan marah deh kepada kamu, akan kecewa kayaknya. Dan kamu nanti bisa dianggap udah ditinggalkan sama kaummu, dan kamu sudah tidak dianggap sebagai tokoh lagi. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Kalau gitu biarkan dulu saya mikir katanya.
Setelah itu nggak begitu lama, dia mengatakan apa? Apa yang dibacakan oleh Muhammad adalah sihir, kata Al-Walid bin Mughirah. Jadi intinya setelah Al-Walid bin Mughirah didatangi oleh Abu Jahal, yang awalnya mengatakan bahwasanya Al-Quran yang dibacakan kepadanya itu adalah bukan sekedar bacaan biasa dan tidak ada syair yang bisa menandinginya, dan di situ ada sesuatu yang membuat hati ini bisa terbawa, berbalik mengatakan bahwasanya wah, apaan itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu sihir. Sehingga turunlah ayat dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Surat apa ini? Al-Mudaththir dari ayat 11 sampai ayat 25. Ini menceritakan Al-Walid bin Mughirah yang awalnya dia itu mendengar Al-Quran dan terenyuh, berbalik setelah didatangi oleh Abu Jahal dan mengatakan Al-Quran adalah sihir. Ya. Di sini kan di ujung ayat 24 dan 25, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Yang dibawakan oleh Muhammad itu apaan itu? Itu mah sihir yang dia ambil dari orang. Bukan Muhammad yang bikin, dia ngambil dari orang katanya. Dibisikin sama orang. In hadza illa qaulul bashar. Ini bukan apa-apa, bukan dari Tuhan ini mah. Ini yang perkataan manusia. Sehingga Al-Walid bin Mughirah dia termasuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya gitu ya sekalian, ya itu tentang Al-Walid bin Mughirah. Nah, kita lanjutkan, masih ada waktu ya untuk menuju maghrib. Rombongan yang lain, ya saya sebutkan secara cepat. Ini ada namanya Nubaih dan Munabbih bin Al-Hajjaj, kemudian Al-As bin Wa'il. Mereka diutus oleh orang Quraisy mengatakan ke Abu Thalib bahwa keponakan kamu ini menjelek-jelekan Tuhan kita, menjelek-jelekan agama kita, mencela apa yang selama ini kita lakukan, menyesat-nyesatkan nenek moyang kita. Wahai Abu Thalib, kalau mau kami diutus oleh kaum Quraisy untuk berdiskusi dengan kamu. Kamu pilih, kamu menahan ponakan kamu ini supaya tidak menyampaikan dakwahnya, atau kamu serahkan Muhammad kepada kami. Ya, tetapi Abu Thalib pada saat itu dengan ketokohannya, dengan sepuhnya dia, dan dia sayang kepada Muhammad, menolak dengan halus. Tawarannya gak ada yang diterima, menolak dengan halus. Karena yang datang ini semuanya segan kepada Abu Thalib, tolakan halus itu pun juga membuat mereka kembali tanpa membuahkan hasil. Dan Abu Thalib sendiri kepada Nabi Muhammad itu terang-terangan, Muhammad, apa yang kamu sampaikan itu baik. Muhammad, apa yang kamu sampaikan itu benar. Tetapi kata dia, saya berat untuk meninggalkan agama nenek moyang saya. Gitu. Enggak apa-apa, kamu lanjut aja.
dengan apa yang kamu sampaikan. Gak apa-apa. Mungkin bahasa kita, selama paman masih hidup gitu kan, selama paman masih bisa, maka kamu saya jamin aman gitu. Makanya kemana-mana dakwah gak ada yang berani kan untuk macam-macam kan kepada Nabi Muhammad kan, walaupun ujung-ujungnya ya mereka ingin bersepakat membunuh Nabi SAW dari berbagai suku, sehingga nanti ketika Nabi Muhammad itu terbunuh, itu semua suku akan disalahkannya susah gitu. Kalau satu suku doang yang membunuh, nanti suku itu akan diserang oleh Quraisy kan gitu. Karena suku-sukunya ini juga segan gitu kepada suku Quraisy itu. Akhirnya mereka gitu kan, mereka ini dari berbagai suku dan berbagai kabilah ya, mereka berkumpul ya, perwakilan masing-masing dari mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Dan ternyata Nabi nggak didapetin kan. Kemana Nabi SAW? Hijrah kan gitu ya, ternyata hijrah. Dan ketika masuk ke rumah, yang didapati siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah tentu kalau cerita tentang bagaimana adhiyah, gangguan-gangguan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ini ya, maka banyak ceritanya yang tentunya nanti insya Allah akan datang ya, saatnya bagaimana kita menceritakan tentang adhiyah, tentang gangguan, tentang godaan-godaan yang diberikan kepada siapa? Orang-orang Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan khusus tentang Abu Thalib ini, saking semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Thalib ini masuk Islam. Ya. Semangatnya. Ya, gimana sih beliau kan apa namanya? sudah membantu, menolong dan sebagainya. Kemudian beliau pun berusaha untuk memintakan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Ternyata sama Allah tidak diperkenankan. Karena apa? Kita ini jangan mendoakan ampunan, jangan mendoakan kebaikan secara khusus kepada orang kafir. Yang dianjurkan kepada kita adalah doa semoga mereka mendapatkan hidayah. Itu. Ya, memohonkan ampunan. Ya, secara khusus kita mohon ampunan enggak boleh. Apalagi ada teman misalkan yang non muslim gitu ya, meninggal. Ya, di tengah-tengah solidaritas teman gitu kan. Satu circle, satu perusahaan, satu kantor, satu wilayah kerja, nggak apa-apa, nggak usah nggak enak, nggak usah ngucapin apa-apa. Misalkan semoga dosa-dosa diampuni, jangan, diam aja. Meninggal ya sekedar basa-basi mungkin ya sedih ya, merasakan sedih, gitu. Kehilangan kan wajar ya, sedih kehilangan. Gitu. Jangan berdoa untuk ampunan, jangan berdoa semoga ditempatkan di sisi terbaik ya, di sisi Tuhan. Wah gitu janganlah. Orang dia jelas-jelas mati dalam kondisi kafir. Ya. Ini adalah di antara kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah ya, mengawali dakwahnya beliau secara jahar, secara terang-terangan. Ya. Dan di slide berikutnya ini ya, ini sebenarnya yang di slide ini sudah sebagian saya bacakan ya, sebenarnya saya ceritakan karena saling terkaitan ya, yang insya Allah nanti kita akan bacakan ya di ba'da maghrib nanti kalau masih ada waktu. Dan khusus nih nanti yang poin terakhir ini ya, tentang bagaimana ceritanya ya Ibnu Ummi Maktum ya, bagaimana usaha Nabi SAW berdakwah secara jahar. Dan ternyata Nabi SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita berbicara tentang terakhir itu orang-orang Quraisy ya, mengirim utusan untuk merayu Abu Thalib supaya beliau menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Ya.
Dan pembelaan Abu Thalib memang betul-betul nyata. Sampai tadi kita sebutkan Rasul sampai memintakan ampun, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan. Dan Abu Thalib ini diazab di nerakanya yang paling ringan, di mana ya telapak kakinya dicelup tapi panasnya sampai ubun-ubun. Ya, tapi karena mati dalam kondisi kafir ya mau gimana lagi kan gitu. Ya. Ketika Nabi SAW mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam, di sana ada orang kafir di sisi Abu Thalib, ya, untuk bagaimana Abu Thalib ini tetap di atas agamanya, sehingga Abu Thalib pun meninggal dunia dalam kondisi kafir. Ketika Rasul mengatakan Qul la ilaha illallah uhaju biha laka indallah. Ya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan perkataan la ilaha illallah kamu itu nanti saya akan jadikan sebagai bukti hujjah agar Anda selamat dari neraka. Nah, orang kafir ini merayu kepada Abu Thalib, jangan gitu. Apakah kamu membenci siapa? Agama nenek moyangmu dan sebagainya. Sehingga berakhir Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ya sayang ya, mau gimana lagi gitu. Maka secara sepakat Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan tidak ada yang pernah berselisih pendapat ya. Gak rame ya, gak ya. Tetapi kalau ada yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad di neraka, rame ya. Hah? Rame ya. Padahal dalilnya jelas gitu, rame. Baik. Nah, nomor 12 ini orang-orang yang datang kepada siapa namanya? Nabi Muhammad SAW, atau datang kepada siapa? Abu Thalib, agar Abu Thalib menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah. Begitu juga cerita Al-Walid bin Mughirah ya, yang awalnya tersentuh dengan Al-Quran, kemudian berbalik ya, ketika didatangi Abu Jahal dengan mengatakan bahwasanya ya Nabi Muhammad itu tukang sihir, yang disampaikan itu adalah semuanya sihir. Kita baca nggak apa-apa ya, agak panjang. Lam tujdi, kalau antum harokatin kan ada bukti kalau antum sudah taklim gitu. Walaupun bukunya bisa jadi tuker-tukeran ya. Kalau bisa ditulis namanya lebih bagus itu, supaya tetap ya. Lam tujdi muhawalatu Quraisyin fi wisatati Abi Thalibin liyamna ibna akhihi Rasulullah. Liyamna ibna akhihi Rasulullah. Arsalul Walida ibn al-Mughirati Arsalul Walida ibn al-Mughirati liyu'ridha ala Rasulillahi umuran hawaral walidu ibnul Mughirati Rasulullah faqara'a alaihi Rasulullah al-Qur'ana.
Fata'athara ta'athuran kabiran. Fata'athara ta'athuran kabiran. Raja al-Walidu ila Quraisyin wa nasahahum bittiba'i Rasulillahi. Au tarkihi yad'u fil Arab. Rafadu ra'yahu fawasafal walidu Rasulullah bis-sahiri. Ya. Apa artinya ini? Lam tujdi muhawalatu Quraisyin. Lam tujdi belum berhasil. Muhawalatu Quraisyin, usaha orang Quraisy. Fi wisatati Abi Thalibin. Belum berhasil usaha orang Quraisy fi wisatati Abi Thalibin, menjadikan Abi Thalib sebagai perantara, menjadikan Abu Thalib sebagai perantara liyamna'a ibna akhihi Rasulullah, untuk menghalangi siapa? Ibna akhihi, anak saudaranya, berarti keponakannya, yaitu siapa? Rasulullah. Arsalul walida, mereka mengutus Al-Walida ibn al-Mughirati. Mereka mengutus Al-Walid bin Mughirah. Jadi Al-Walid al-Mughirah diutus untuk apa? Liyu'ridha ala Rasulillahi umuran, untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW beberapa hal. Jadi sebenarnya Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi itu ya ingin tahu dan sekaligus untuk apa? Untuk berusaha untuk diskusi lah, berkomunikasi lah, udahlah damai gitu ya. Gitu. Apa bahasanya itu? Damai itu apa? Dalam bahasa politiknya apa itu? Ini kan sebenarnya perpolitikan juga kan? Karena akan mengancam siapa? Keberadaan orang Quraisy gitu. Karena ideologi mereka dibongkar gitu, diperangi. Hawaral Walidu ibnul Mughirati Rasulullah. Ibnu Mughirah berdiskusi dengan Rasul. Faqara alaihi Rasulullah al-Qur'ana. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Membacakan Al-Quran kepada Al-Walid ibn Mughirah. Fata'athara ta'athuran kabiran. Dan apa yang terjadi pada Al-Walid? Dia tersentuh ya, dengan apa yang dibacakan oleh Rasul dari Al-Quran itu. Sangat tersentuh. Raja al-Walidu ila Quraisy. Kemudian ya, Al-Walid pulang ke kampungnya, ketemu masyarakatnya.
Apa yang dilakukan oleh Al-Walid? Di sini disebutkan Al-Walid ibnu Mughirah sempat menasehati agar orang-orang Quraisy ngikutin Rasul. Nasahahum wa nasahum bittiba'i Rasulillahi aw tarkihi fil Arab. Dia menasehati orang Quraisy untuk mengikuti Rasul. Tuh, sampai sudah menasehati. Hampir ya, nyaris masuk Islam. Aw tarkihi fil Arab, atau membiarkan Rasul apa? Berdakwah di kalangan orang Arab. Dah biarkan saja gitu. Jangan dihalang-halangi. Kalau nggak masuk Islam, kalau nggak ngikutin, jangan ngalang-ngalangin gitu. Kan sama, dakwah kita paling tidak kalau nggak diganggu, ya. Kalau paling tidak kalau mereka nggak ikut dengan kita, paling tidak jangan diganggu gitu. Kalau sudah ganggu itu kan, masya Allah. Rafadu ra'yahu, ternyata masyarakatnya menolak. Termasuk tadi Abu Jahal kan datang langsung. Nah, karena tidak diterima oleh masyarakatnya, apa yang terjadi? Fawasafal walidu Rasulullah bisahir. Dan memberikan julukan kepada Nabi sebagai seorang tukang sihir. Oke, poin berikutnya ya di slide. Karena sudah dijelasin tadi, sudah kita gambarkan semuanya. Ini ringkasannya. Kalau ini antum tulis, kalau anak cerita antum tulis kan susah. Kalau ini antum tulis, kalau antum baca ulang itu runut ceritanya. Oke. Kita bacakan lagi. Nazala fil walidi Ibnil Mughirati ayatin min suratil mudaththiri. Ayatin min suratil mudaththiri. Tubashiruhu bin nar. Qala ta'ala dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, ketika Al-Walid bin Mughirah berbalik arah lagi, kembali kepada keyakinan semula, karena gara-gara ditolak oleh masyarakatnya, kemudian dia menjuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir agar diterima lagi kan di masyarakat eksistensinya, ya kan? Kalau posisinya tidak eksis kan terancam juga kan gitu. Nah, maka dengan apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah ini, nazala fil walidi ibnil Mughirati ayatin, turun, nazala itu turun tentang Al-Walid bin Mughirah ini beberapa ayat min suratil mudaththir, dari surat Al-Mudaththir. Tubashiruhu bin nar, yang menyampaikan berita gembira. Berita gembiranya bukan surga, berita gembiranya adalah neraka. Qala ta'ala dzarni wa man khalaqtu wahida. Al-Mudaththir ayat berapa? Surat Al-Mudaththir ayat ke-11 ya. Sampai seterusnya ayat 26 masih iya ya. Dan sampai ayat 26 ini sauslihi saqar. Saya pun kata Allah akan melemparkan ke dia ke
neraka sakar. Ke neraka sakar. Nah ternyata di ayat lain neraka sakar juga disiapkan untuk orang yang nggak sholat nih. Waduh, dikumpulin sama siapa ini? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Berat. Ya nggak sholat berat ternyata. Ya. Oke. Di poin terakhir sebagai penutup dari pertemuan kita di hari ini, kita bacakan ya. Aslama ya. Abdullahi ibnu Ummi Maktum al-A'ma radhiyallahu anhu fi hadhihi al-fatrati. Fasara muadzina al-islami ba'da Bilalin radhiyallahu anhu. Oke. Apa arti aslama? Masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Al-A'ma, yang buta, radhiyallahu anhu fi hadhil fatrah, di masa ini. Jadi di masa Nabi mengawali dakwah secara terang-terangan, ya, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta untuk masuk Islam. Fasara, setelah masuk Islam dan Islamnya bagus, fasara muadzin al-Islam. Beliau menjadi seorang muadzin di dalam Islam. Ba'da Bilal, setelah Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Rasul dulu punya muadzin selain Bilal, siapa? Ibnu Ummi Maktum, dan Ibnu Ummi Maktum itu buta. Kalau adzan dikasih tahu dulu. Udah masuk waktu sholat. Makanya Ibnu Ummi Maktum ini, ya, beliau itu kan menjadi muadzin subuh, ya. Ya, muadzin subuh. Dan subuh itu adzan 2 kali. Yang Anda dapetin yang masih istiqomah adzan 2 kali itu Masjid Raja. Anda dengar adzan 2 kali Raja itu. Semoga Anda nggak salah. Karena pas lagi di hotel kan suaranya ini gitu. Hotelnya sebenarnya sebelah Masjid Raja itu. Itu suara adzannya itu ketika maghrib isya itu suaranya terdengar jauh tapi khas gitu. Nah pas subuh terdengar banget gitu kan. Wah ini kayaknya Raja. Masa salin Raja adzan sebelum subuh gitu kan. Jadi sebelum subuh, yang subuhnya itu adzan. Sekitar jam berapa ya? 3:30 atau jam berapa ya? Adzan. Nah itu nanti adzan pertama sesuai dengan riwayat, ya, itu beliau Bilal menjadi muadzin yang pertama. Bilal adzan yang pertama. Kemudian baru yang subuhnya itu siapa? Ibnu Ummi Maktum dikasih tahu, udah masuk subuh adzan gitu. Nah, kisah masuknya Islam Ibnu Ummi Maktum itu menjadi sebab turunnya surat apa? Abasa wa tawalla. Mengapa? Karena kisahnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul pada saat itu, kalau berdakwah kepada tokoh maka yang bawahnya akan ngikut gitu. Paham ya?
Maka beliau pada saat itu konsen ke tokoh dakwah. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah juga didakwahi. Gitu. Nah, ketika beliau bersama beberapa tokoh Quraisy ini untuk berdakwah, datanglah siapa? Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ingin masuk Islam, ingin dibacakan Al-Quran kepadanya, tapi Rasulullah enggan. Mengapa enggan? Beliau berpikir, waduh nih, saya lagi bersama tokoh, kemudian nanti saya kalau menerima siapa? Ibnu Ummi Maktum, ya bukan tokoh, rakyat biasa. Nanti mereka boro-boro mau dengar saya, bisa jadi malah pergi kan gitu. Karena saya memperhatikan ini. Tuh. Maka Allah menurunkan abasa wa tawalla. Abasa itu apa? Cemberut. Wa tawalla, dan berpaling. Nabi cemberut mukanya. Enggak suka gitu. Karena lagi bersama para tokoh, kedatangan dia gitu. Itu gampang lah, nantilah gitu ya. Anja'ahul a'ma. Karena didatangi orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Kamu enggak tahu, bisa jadi ya. Kamu enggak tahu bahwasannya orang yang buta datang ini ingin membersihkan diri. Artinya membersihkan diri sini ingin masuk Islam. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Atau dia ingin mengambil pelajaran dari kamu sehingga dia bisa mengambil manfaat. Ya, peringatan-peringatan yang kamu berikan. Amma man istaghna, adapun orang yang tokoh, mereka enggak butuh gitu kan. Mereka enggak butuh kok, ngapa kamu paksa gitu? Maka kamu berusaha untuk ngajak-ngajak mereka. Giliran orang yang sudah datang pengen masuk Islam malah dicuekin, walaupun memang stratanya berbeda kan gitu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya kan? Kalau orang yang sudah enggak butuh kayak gitu, mengapa kamu datangin? Ya, jadi ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam ini ya disampaikan ya, walaupun yang menerima Islam itu dari kalangan orang bawah, buta lagi gitu kan. Apa gitu kalau dilihat dari statusnya kayak enggak ada artinya kan, tapi ternyata itu adalah sangat berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan, mohon maaf, kita dalam kehidupan kadang terpikir seperti itu ya. Menyepelekan sesuatu yang kita anggap sepele. Padahal kita ini kalau tidak bisa gitu kan melakukan hal yang sepele, masa kita akan berharap bisa untuk melakukan yang besar kan gitu. Perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu kita insya Allah akan bisa melakukan yang besar. Jangan kita tergesa-gesa pengen yang besar, melakukan yang besar, tidak dari yang kecil kan begitu. Akhirnya belum tentu berhasil, tapi sudah banyak yang kita keluarkan. Makanya kalau dari kecil jangan pernah menyepelekan. Kita di rumah pun begitu. Dengan anak-anak, dengan istri kita, dengan keluarga kita, perkara yang kecil nggak boleh disepelekan. Kadang anak menyatakan orang tua cerewet gitu ya. Nah, kita kan mendidik gitu. Ya enggak? Kita mendidik. Kalau orang tua enggak cerewet, siapa yang mau nyerewetin anak? Emang anak kita itu kalau sudah keluar orang lain peduli? Kan enggak juga. Ya. Makanya anak sering menyampaikan kalau di dalam beberapa kajian, mohon Bapak Ibu gitu kan, kalau ke anak itu jangan bosan untuk cerewet. Kalau nggak cerewet, nanti anak nggak terdidik, tidak terbentuk, ya kan? Tidak terbentuk. Kita nyuruh anak sholat, kalau sekali nyuruh kita sudah
selesai anak. Tapi kalau kita nyuruh, yang lagi nyuruh lagi, apa yang tertanam pada anak? Berarti memang, ya kan? Apa yang kita sampaikan itu bukan perkara yang remeh. Betul gitu. Jadi tertanam, oh sholat. Jangan nyerah. Tapi terlalu keras juga jangan. Ada ikhwah yang datang cerita ke ana itu sama ibunya dipukul pakai pakai kabel itu, potongan kabel. Saya bilang jangan pak, jangan begitu. Lah kan disuruh mukul tapi nggak begitu. Ya, mukulnya dengan sesuatu yang tidak menyakiti. Sebenarnya bentuk pukulannya itu hanya sekedar apa? Ini aja, menjadikan, menanamkan di hatinya bahwasanya jangan menyepelekan sholat. Bukan berarti dipukul. Ini katanya dipukul pakai kabel sama ibunya kata. Waduh, jangan pak. Sampai pernah kabur katanya, nggak balik pak. Ya ini mah bukan malah mendidik kan, menjadi tanfir. Ya. Kan Rasulullah juga mengatakan basyiru wala tunaffiru wa yassiru ya wala tu'assiru. Ya. Berilah kabar gembira dan jangan nakut-nakutin gitu loh. Ya. Nakut-nakutin artinya karena kita salah langkah terlalu keras, jadinya anaknya bukan malah mau tapi malah kabur kan gitu. Kan? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Begitu. Ya. Demikian ya sekalian pertemuan kita pada hari ini tanggal 24 ya. Ya. Januari ya. Di 2024. Masya Allah kita sudah masuk di tahun 2024 ya. Nambah tapi berkurang. Nambah angkanya 2024 tapi berkurang jatah usia kita. Yang kepala 4 berapa orang di sini? Banyak, kepala 4 semua nih. Hah? Ada kepala 5. Masya Allah. Kalau anak masih 1 pak kepalanya. Oke. Kalau orang Arab ya kan Abu Khamsin, Abu Arba'in gitu. Kepala 40, kepala siapa? 50 ya. Yang kepala 5 baru 1 ya? Ada? Oh, kepala 4, Masya Allah. Makanya ada ini Pak. Cek, ya. Ada candaan bahasa. Pakainya begini. Sebuah negara itu kalau punya 2 ibu kota aneh ya. Rata-rata ibu kotanya 1 ya. Kecuali Peru. Ibu kotanya 5. Oke. Kita tutup ya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mampu untuk mengamalkannya, dan dengan itu insya Allah kita terus berada di atas kebenaran, di atas sunnah yang mulia ini, dan kita pun menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan banyak tentu kesalahan saya, dan kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka